Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dikerjakan belum yang kemarin pembuatan kuesionernya? Suaranya nggak jelas ya? Coba yang sudah boleh share screen, sudah saya allow, tolong dibuka project-nya yang kemarin. Vivi bisa dibuka, Vi? Untuk student practice yang kemarin ada dari mulai last name sampai gejala yang other itu. Yuk, ada yang bisa share screen? Anissa? Sudah siap itunya? Halo, kok nggak ada yang respon ya? Mau kuliah nggak sih? Saya mau lihat sudah di-input atau belum. Siapapun silakan share screen ya. Saya tunjuk juga nggak direspon tadi. Miss, Ibu. Oh. Ya, Vi. Ibu, maaf. Ibu, yang untuk kuesioner itu bukannya pas Andat ya, Bu? Kan nyambung. Kita lanjut. Sekarang kan bahas EPI Info. Kan waktu terakhir kemarin presentasi kan sudah saya bilang bahwa survei cepat itu sudah selesai sampai presentasi review jurnal karena kita tidak bisa melakukan survei cepat secara turun lapangan langsung. Maka sekarang kita akan belajar mengoperasikan EPI Info sebagai tools dalam melakukan survei cepat. Nah, karena waktunya di Andat itu tinggal 2 atau 3 pertemuan lagi ya, itu kita gabungkan dengan di jamnya survei cepat karena butuh minimal 6 sesi untuk menyelesaikan itu. Kayaknya saya sudah ngomong ya. Nggak tahu disimak atau enggak. Yang sudah siapa yang sudah? Belum semuanya? Semua belum input? Dijawab aja coba, speakernya diaktifkan. Maaf, belum, Miss. Maaf, Miss, belum. Saya kira jujur kirain Jumat, Bu. Oke, kalau gitu tolong di-share screen, nggak apa-apa, tapi di-input masing-masing.
Ini Oh saya iya share Bu, ulang. baik Bu. Silakan, nggak apa-apa, makanya ngomong aja, jangan diem gitu. Saya kan nggak ngerti kaliannya udah ngerjain atau belum. Nih ya, saya share ulang. Ini, nah coba di input ya. Kelihatan nggak di layar? Kelihatan? Kelihatan, Miss. Oke, app infonya udah dibuka semua. Sudah, Miss. Oke, sekarang Sudah, Miss. silakan. Saya kasih waktu 10 menit ya. Tolong di input masing-masing di project-nya, ya di kanvasnya masing-masing dalam Epi Info. Kemudian nanti saya akan minta salah satu dari kalian untuk share screen apa yang sudah di input dalam kanvasnya ya. Pertanyaan dari mulai last name sampai ke other gitu ya. Oke, silakan 10 menit ya.
Sudah selesai? Belum, Miss, baru sampai abdominal. Oke, lanjut ya. Iya, belum Ibu.
Sudah? Udah, Miss. Sudah. Yang lain gimana? Ada yang ketinggalan? Ada yang masih input nggak? Sedikit lagi, Miss. Sedikit lagi, Oke. Miss. Oke. Kabarin kalau udah ya, di chat ya. Oke, Miss.
Sudahkah? Sudah ya? Sudah, Miss. Yang bermasalah dengan laptopnya siapa lagi selain Mita? Ada? Ini silakan di-share screen. Siapa yang bersedia sebelum saya tunjuk hasil input kuesionernya yang barusan digabung dengan yang kemarin, silakan. Ini video kamera depan saya masih error ya, jadi nggak bisa diaktifin. Kalian kalau mau aktifkan video nggak apa-apa. Yuk share screen yuk. Iya, Bu. Ara yang share screen. Oke, silakan Ara. Udah, Miss. Oke, sudah terlihat. Nah, sekarang kita mau bikin grouping ya. Kita mau bikin grouping. Caranya adalah yang di checklist di bawah dari abdominal pain ya sampai ke other itu kamu blok. Diklik di ujung kiri, ditahan, ditarik sampai other. Bisa nggak coba, Ra? Nah, gitu. Nah, itu kan keblok semua ya. Lalu kamu klik kanan. Klik kanannya di luar itu deh kayaknya. Nah, bisa kan? Nah, itu new group field. Dipilih. Nah, nama grupnya apa? Simptom ya, karena sakit perut, mual, muntah dan lain-lainnya itu masuk ke kelompok gejala. Jadi bentuknya checkbox. Nah, kalau yang di EpiInfo ini dia agak ribet. Saat kita mau bikin checkbox, pilihan yang boleh lebih dari satu ya. Kalau di Google Form kan ada pilihannya tuh langsung. Nah, oke. Tinggal di-oke-kan. Tutup ya? Nggak apa-apa, nanti kita rapiin ya. Nanti kita rapiin. Nah, kemudian setelah paham nggak bikin grup? Bikin grouping paham ya? Caranya tadi? Iya, paham. Paham ya. Di blok dulu, terusnya diklik kanan, habis itu new group field, lalu symptom. Nah, kemudian sekarang kita bikin halaman yang baru ya. Jadi ceritanya kuesioner kita ini sudah selesai halaman pertama, kemudian kita bikin halaman baru. Nah, caranya ada di sebelah kiri, Ara. Kursornya diarahkan ke survei salmonella, bawah di Project Explorer. Nah, kemudian klik kanan di situ. Nah, add page. Ya, add page artinya kalau kita mau nambah jumlah halaman. Page 2, lalu di OK. Itu cara menambah jumlah halaman ya. Diklik OK, sudah? Sudah, Miss. Sudah, Miss. Di layarnya masih freezing. Oke, sebentar. Udah ganti page 2, Miss. Udah ya. Nah, sekarang kita mau belajar merename halaman. Itu sangat mudah. Rename halaman misalnya nomor 1. Nah, nomor 1, halaman 1 kamu klik di situ. Diklik kanan, diklik kanan. Iya betul, diklik kanan. Di situ ada pilihan rename page. Nah, itu cara merename nama halaman
Misalnya kita rename apa? Informasi kasus gitu ya, atau dalam bahasa Inggrisnya case information. Bebas deh, soalnya kalau di petunjuk dari CDC-nya kita pakai bahasa Inggris. Case information, lalu oke. Nah, kemudian halaman kedua kira-kira apa? Halaman kedua itu kita mau bikin pertanyaan-pertanyaan tentang status dari kasusnya, ya, case status aja, case status. Nah, oke, kita oke. Nah, sekarang di halaman kedua kita mau membuat pertanyaan tentang definisi kasus. Di investigasi wabah sudah belajar macam-macam definisi kasus. Ada kasus apa saja? Udah, Miss. Yang confirm case gitu bukan, Miss? Iya. Kasus confirm. Lalu ada probable, ada Suspek. ada suspek. Nah, kita mau bikin 3 definisi kasus itu ya. Kalau dalam kuesioner di Info ini, field yang dipakai adalah komen legal. Jadi kita klik kanan, di mana aja boleh. Nah, klik kanan, new field. Pilihnya ada komen legal. Nah, di question form-nya itu kita pakai case status. Field name-nya juga case status. Nah, kemudian titik-titik di data source-nya diklik. Di sebelah kanan, nah. Create new, seperti biasa, kayak kemarin. Nah, yang pertama itu C, strip, confirm. Saya ketik di chat ya. Nah, gitu. C, strip, confirm. Confirm-nya pakai ed. Kemudian yang keduanya adalah probable. P itu probable. Jadi chat ya. P dulu arah pakai P. Strip probable. Kemudian S. Strip suspect. Suspect. Suspect aja. Oke. Nah, ingat kita tidak mau mengurutkannya secara alfabetik, maka do not sort-nya dicentang. Yang do not sort, oke, sudah. Kemudian, sekarang kita mau bikin, udah di oke ya? Di oke? Nah, kalau coba diklik panahnya, panah yang sebelah kanan kita klik, muncul nggak ke bawahnya? Muncul ya? Oke, jadi berhasil. Drop down list. Kemudian kita mau bikin kode buat nama hospital atau nama rumah sakit yang nanti akan kita cocokkan daerahnya. Ya, apakah dia masuk daerah? Kalau di kitanya kayak kecamatannya kecamatan apa gitu ya. Nah, caranya itu yang pertama adalah kita pakai teks dulu. Kita pakai teks dulu. Klik kanan. Masih di halaman kedua, kemudian new field, yang dipilih teks. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu kayak daerah di negara bagian bahasa Amerika itu namanya county ya. County, ada di chat tulisannya. County, kemudian di question or prompt-nya, nah field name-nya. Nah, field name-nya jangan county aja tapi tambahin hospital county. Hospital county tanpa ada spasinya. Nah, field name ini nggak usah pakai underscore, nggak apa-apa. Ditempel aja.
Nah, field name ini akan menjadi kunci untuk nanti saat kita mencocokkan nama rumah sakit dengan nama daerah lokasi di rumah sakitnya sendiri. Nah, kemudian kita oke. Kita oke. Nah, kemudian sekarang kita mau bikin pasangan atau kodenya untuk hospital county. Nah, sekarang kita klik kanan lagi di kanvas, new field. Pilihnya adalah kode. Codes ya. Codes di bawahnya, bawah sekali di atas relate. Nah, itu codes. Diklik. Sudah? Nah, question prompt-nya itu adalah hospital. Ya, hospital. Field name-nya adalah sebentar. Nah, field name-nya juga hospital. Nah, sekarang di select field di bawah kan ada tulisannya select field to be linked to ya. Ini artinya adalah pertanyaan yang mana yang akan kita linkkan ke dalam nama rumah sakit ini. Nah, kita klik hospital county. Nah, lalu data source-nya diisi, diklik titiknya, create new, ya, kemudian hospital, di situ tulisnya hospital A sampai C. Hospital A sampai C. Oke, yang A itu Morgan. Saya tulis namanya ya, nama county-nya. Morgan, Jasper. Nah, yang A itu county-nya adalah Morgan. Yang B itu Jasper. Ada di chat, lihat Ara bisa dilihat di chat. Ya, yang B itu Jasper. Yang C itu Putnam. Nah, kemudian jangan lupa do not sort-nya dicentang. Klik OK. Nah, di situ. Jadi kalau kita pilih hospital, nanti county-nya akan nongol di atas secara otomatis, gitu ya. Nah, kemudian sekarang kita mau bikin mirror field. Misalnya, kuesioner kita itu ada berhalaman-halaman. Nah, kemudian supaya mengingatkan kita sedang mengisi data responden yang mana, biasanya fitur mirror field ini berguna ya untuk mengingatkan si enumerator atau si penginput data tentang identitas dari si responden yang sedang kita isi datanya. Nah, di new field klik kanan sudah. Klik kanan new field. Mana fieldnya belum digeserin sama Ara, di layar saya belum. Nah, new field, di bawahnya ada mirror. Nah, yang mau kita mirror ini adalah last name. Ya. Nama belakang. Jadi, kalau di luar negeri itu kan nama belakang jadi nama family ya. Field name-nya L name aja, L name. Di field name-nya di bawah. Itu benar. The question-nya last name. Di field-nya itu L name. Oke. Nah, kayak gitu L name nggak apa-apa. Nah, kemudian di assign variable, diklik panah yang di assign variable. Karena dia mirroring, jadi syaratnya gini teman-teman. Mirroring hanya bisa menduplikasi informasi yang diinput pada pertanyaan sebelumnya. Jadi pertanyaannya harus ada. Nah, coba ke bawah. Kok kamu nggak ada last name-nya? Nama itu apa? Nama. Last name bukan? Kan yang tadi kita input tuh, yang tadi tabel biru yang saya kasih Iya. kan? Iya, itu nama itu yang name awal Miss yang Miss kasih. Yang last name? Iya, yang itu.
Nah, Saya itu. salah masukin, saya masukinnya nama, iya. Oh ya udah, pilih aja nama Apa, itu. Iya, nggak apa-apa. Nama ya, last name. Sudah dipilih? Oke. Nah, nanti di situ dia akan muncul ya. Dia akan muncul mirroring di setiap halaman. Jadi, selama kita input mirroring itu, maka di setiap halaman akan muncul nama belakang dari si responden yang sedang kita input datanya. Kemudian, tadi sudah last name, student exercise-nya nggak usah. Nah, sekarang kita mau bikin tab order. Ya, tab order ini adalah urutan. Jadi, kalau kita kuesioner ini udah siap diisi, itu kita pencet tab doang, tab yang ada di apa namanya? Di keyboard di sebelah kiri di atas caps lock itu kan ada tab ya. Next, next, next itu. Nah, itu secara otomatis oleh API Info ini dia bisa pindah sendiri atau bergeser sendiri ke pertanyaan berikutnya. Nah, sekarang kita pindah ke halaman 1 lagi. Nah, halaman 1 sudah ya. Nah, kalau kamu klik kanan, kemudian tabs, ada tulisan tabs di sana. Coba kita mau lihat dulu urutannya, show tab order, coba. Kita klik show tab order. Nah, teman-teman akan melihat ada yang warna merah dan warna hitam ya. Ini saya mau menjelaskan, yang warna merah artinya adalah pertanyaan atau fiturnya tidak bisa diisi karena itu cuma judul. Maka secara otomatis by system dia akan dilewatin. Gitu ya. Nah, kalau yang hitam itu adalah kolom yang perlu diisi. Nah, urutannya dari 0 sampai sekian. Nah, di sini di halaman 1 ada 12 kolom, ada 12 pertanyaan, maka ada 12 nomor yang secara berurutan dia sudah sesuai dengan urutan posisi pertanyaannya. Nah, ini coba kamu lihat ada 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke 12. Nah, 0-nya ini berarti dimulai dengan nama. Jadi tanpa kita perlu mencet tab, itu pertanyaan atau kolom pertanyaan yang pertama kali terbuka adalah pertanyaan nama. Maka itu dulu yang harus diisi. Gitu ya. Jadi API Info ini sangat sistematis. Kemudian kalau misalnya ternyata urutannya itu apa namanya kita mau rubah, nah fiturnya ada 2 macam, ada yang otomatis, ada yang manual. Coba kamu klik kanan lagi, Hara, di tabs. Nah, ada pilihan start new tab order, ya, start new tab order. Nah, ini secara otomatis, ya, tab order yang baru dari nomor 1 sampai nomor 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-nya mana ya? Nah, iya tuh. Coba ke bawah deh. 8-nya kok nggak ada nih? Hilang deh. Hilang ya? Coba kalau diulang coba klik kanan lagi. Start new tab order lagi. Ada tuh 8 tadi. Nggak ada, tapi tadi ada. Hilang ya? Ada gejala yang lain nggak yang ketutupan? Kayaknya sih harusnya nggak ada karena udah kita grouping tadi. Jadi simptom. Oke, nggak apa-apa. Nah, itu start new tab order tadi dia akan berurutan secara manual, secara otomatis. Nah, sekarang kita mau belajar gimana caranya bikin tab order yang manual, ya. Jadi tadi kan ini sudah ada urutannya nih di start new tab order. Nah, kita pengen misalnya urutannya nih mau dirubah. Misalnya coba yang hitam-hitam di bagian nama kamu double klik coba. Nah, kemudian di alamat kamu klik lagi. Nah, kemudian misalnya habis alamat, misalnya saya pengen nanya
Kayaknya ini pertanyaannya sedikit ya, Ara. Kamu input semua nggak, Ra? Sama yang kemarin digabung nggak? Yang kemarin nggak digabung, Miss. Lah, harusnya digabung. Dilanjutin ya, harusnya. Jadi banyak pertanyaannya. Ya udah nggak apa. Nah, kemudian nomor... Yang kemarin saya nggak ngerti nge-save-nya, Miss. Jadi nggak ke save. Kan new project. Jadi pas new project, dia udah otomatis kesimpan. Bukanya tinggal di tempat kita bikin project tadi. Jadi kalau FI-info ini savingnya itu bukan pas di akhir, tapi savingnya pas di awal kita bikin project. Itu Ra. Jadi dia otomatis kalau dia auto save. Saat kita nutup, dia kan otomatis tersimpan. Oke, sekarang kan alamat sama nomor telepon ada 2 tuh. Ya. Angkanya sama, maka di nomor telepon kita klik lagi. Double klik. Nah, kemudian habis nomor telepon misalnya saya mau nanyain res dulu. Res, maka res di bawah di double klik. Nah, habis res apa? Misalnya baru yang was the case ill. Was the case ill 7, kemudian final noun outcome-nya jadi 8. Nah, misalnya kayak gini. Ini namanya penyetingan secara manual. Urutan pertanyaan yang akan terisi ini sesuai dengan keinginan si peneliti atau si penginput data. Gitu ya. Caranya untuk mengisi kuesioner atau pertanyaan di dalam kuesioner. Nah, kemudian sebenarnya bisa juga dilakukan secara parsial. Parsial itu sebagian. Jadi misalnya kamu mau beberapa pertanyaan aja yang urutannya kamu kelompokkan. Misalnya pertama karakteristik atau identitas. Lalu yang kedua status penyakit misalnya. Atau gejala. Nah, itu kamu blocking dulu, ya, kamu blok. Kemudian misalnya gini, dari atas misalnya, Ra, dari nama sampai res kamu blok. Nah, baru kamu klik kanan. Enggak, simptomnya enggak usah misalnya. Simptomnya enggak usah. Kemudian kamu klik kanan. Nah, kemudian tabs. Nah, kemudian start new tab order. Misalnya, start new tab order. Nah, maka dia hanya akan mengurutkan yang kita blok saja. Nah, lalu yang simptom misalnya kamu blok lagi kan habis 6 loncat ke 9 ya. Itu kan enggak urut. Nah, kemudian kamu blok lagi yang simptom misalnya ini khusus pertanyaan gejala nih. Nah, lalu kamu klik kanan lagi. Di tabs tadi ada pilihan yang di bawahnya continue tab order. Continue tab order artinya melanjutkan. Nah, ini res. Nah, kemudian yang 7-nya di mana? Yang 7-nya ada di tulisan simptom. Ya, jadi dia harusnya ketulis di situ 7 tapi warna merah karena nggak bisa diisi. Yang bisa diisi adalah pilihan gejala-gejala. Nah, ini sudah urutan kan? Jadi begitu. Ada beberapa opsi membuat urutan pertanyaan yang akan diisi terlebih dahulu oleh si enumerator atau pengisi data gitu ya, penginput data. Seperti itu caranya bikin order atau urutan. Nah, kemudian dari sini sampai sini ada pertanyaan? Untuk masalah tadi dari awal kita grouping ya, grouping gejala sampai bikin tab order sudah cukup jelas. Nah, sekarang kita mau ngelurusin. Ya, mau ngelurusin teman-teman. Kan ini yang dibikin kan berantakan ya? Nah, Iya, Miss. berantakan. Gimana caranya? Nah, sekarang kita mau ngelurusin yang di gejalanya dulu deh. Yang di gejala. Nah, sekarang simptomnya di blok. Di blok ulang simptomnya. Supaya rapi ya. Nah, kemudian diklik kanan. Nah, di situ ada align. Ya,
Align selection. Nah, coba pilih align selection in one column, coba. Berubah nggak? Nggak berubah kok ya? Nggak berubah, Bu. Coba lagi, coba lagi. Kayaknya simptomnya nggak boleh diblok, Dera. Jadi yang di dalam yang dibloknya. Nah, coba. Yang geser. Bisa nggak? Bukan. Harusnya bisa sih, harusnya bisa. Pokoknya di blok, tapi yang simptomnya nggak usah. Lagi. Nah, oke. Nah, itu klik kanan. Coba align selection in one column. Dia akan berubah harus. Nah, dia akan ke bawah ya. Dia akan ke bawah, gitu ya. Ini artinya dia berurutan dalam satu kolom saja. Nah, terus kalau mau dicoba tadi blok lagi, kemudian align selection, misalnya kita mau bikin berapa kolom, into kolom misalnya, bisa. Nah, jadi kayak gini. Kalau misalnya mau semuanya, nah kamu boleh blok dari atas, Ra. Dari atas sekali. Enggak, atas dari pertanyaan yang nama tadi. Atasnya mana? Belum ya? Nah, coba dari nama supaya rapi. Misalnya saya pengen bikin 2 kolom misalnya ya. Kamu blok, kamu klik kanan. Kemudian align selection into kolom misalnya. Itu other ketinggalan kok other ya? Othernya pindah. Coba tadi nggak berubah ya? Bisa nggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa, Bu. Oke, saya ajarin cara yang lain. Di undo dulu tuh biar othernya nggak ketinggalan di atas. Di bawahnya ras ada other di situ. Nah, ya. Nah, sekarang kita pakai klik format. Di atas sekali ada format, di samping insert. Bukan di klik kanan. Nah, itu. Nah, kemudian di sini set default from font. Coba kita mau mengatur fontnya dulu. Ya. Saya masih loading. Nah, ini kita bisa mengatur settingan fontnya, jenis fontnya apa. Ya, Sego UI, reguler, size-nya 10. Misalnya kalau size-nya mau dibesarkan bisa dipilih. Kalau mau coba-coba silahkan. Kemudian, nah ada prompt, ya, lalu di OK, coba di OK. Di OK, dia akan agak besar tulisannya, 12 ya. 12. Nah, kemudian di format lagi. Coba, Ra, kursor dari atas halaman atas aja, Ra. Oke. Kemudian di judulnya Ara juga tuh nggak gede ya, fontnya bisa disetting ulang. Tapi yang dimaksud di dalam format ini adalah keseluruhan yang ada dalam setiap halaman. Nah, kemudian set default input font. Input font ini adalah font yang akan diisi ya, bentuk font untuk tulisan yang akan mengisi setiap pertanyaan. Misalnya namanya Tiara. Nah, tulisan Tiara itu fontnya mau kayak gimana? Nah, ini kita bisa pilih di sini. Jadi prompt font itu adalah font pertanyaan
Input font itu adalah font yang untuk isian yang ada di dalam setiap pertanyaan di kuesioner. Nah, biasanya ukurannya lebih kecil daripada question atau prompt font yang tadi kita pilih pertama ya. Seperti itu. Kemudian sekarang di format lagi. Tadi kamu pilih 12 ya. Kemudian 11 nggak apa-apa, di format lagi. Kita juga bisa merubah alignment ya. Nah, bisa coba kalau hashtag berubah nggak? Nggak berubah ya, Bu? Nggak berubah. Coba format lagi, format. Kalau stable, pengaturan format ini, jadi dia hanya bisa disetting di awal sebelum kita nginput pertanyaan deh kayaknya. Sebelum kita bikin pertanyaan di kuesioner ya. Sekarang kita mau coba bikin field font-nya. Kita mau bikin field font-nya berhadapan atau kanan kiri. Lalu coba kita diatur di format dulu deh, format lagi, apalagi yang ada di format supaya teman-teman tahu. Kita klik format. Kemudian nah, ada background. Ya. Ada background. Nah, ini. Background itu bisa kita edit. Misalnya kalau survei kita itu mau memasukkan logo institusi, kayak kamu kayak organisasi nginput logo organisasi atau apa, itu bisa pakai image ya. Choose image, misalnya bisa nginput gambar. Nah, kemudian coba Ara mau nyoba silahkan. Ada gambar apa? Gambar lumba-lumba. Ada gambar apa itu? Coba aja nggak apa-apa. Di open. Nah, kemudian layout-nya, tak dulu, di setting yang rapi dulu, tak dulu, ada layout. Nah, lo. Nah, kayak gitu ya. Dia otomatis ada di tengah tuh, gambar lumba-lumbanya. Cuman dia ada tulisan-tulisan di atas. Nggak bisa diundo. Nggak bisa diundo. Lalu caranya gimana? Format lagi, Ra. Format lagi, background. Kemudian, nah, clear image aja. Clear image, sudah diklik. Nah, kemudian apply-nya itu bisa pada semua halaman, itu ada pilihan ya, image and color, di bawahnya apply to all pages in form, pada semua halaman, atau to current page only. Setiap halaman kamu mau pakai gambar yang berbeda atau warna yang berbeda. Nah, kalau misalnya nggak ada gambar atau logo, terus kamu nggak mau background kamu hanya putih polos misalnya, itu boleh pakai change background color di sebelah kanan tuh. Change color. Nah, kita bisa pilih warna apa backgroundnya. Terserah Ara mau pilih apa, silakan. Abu-abu atau yang gonjreng biar kelihatan perbedaannya. Nah, apa ungu, jangan itu juga. Pink, oke, pink. Lalu oke. Nah, lalu di oke misalnya all pages atau current page bebas, silahkan. Oke, kita pilih. Nah, dia akan berubah. Lihat ya, background-nya menjadi, ini warna apa ya? Magenta ya, magenta. Seperti itu ya, untuk mempercantik tampilan kuesioner. Nah, kemudian ada lagi grid ya, tadi di format. Coba di format ada grid setting. Nah, grid setting ini adalah pengaturan titik-titik. Pilihan show grid itu untuk menunjukkan, warnanya diputihin lagi aja dulu biar kelihatan gridnya.
warna background-nya. Karena ini agak samar. Nah, clear color. Oke. Udah kembali putih ya. Nah, coba kamu klik tadi format grid. Grid setting. Nah, show grid-nya coba tidak dicentang show grid-nya. Nah, lalu oke misalnya. Oke. Lihat, kertasnya jadi putih polos ya. Jadi grid itu tadi titik-titik tadi. Nah, gunanya buat apa sih? Buat presisi memposisikan setiap tulisan atau setiap pertanyaan dalam halaman di project ini, di kanvas ini. Nah, kalau misalnya titik-titiknya mau dijarang-jarangin juga bisa. Coba di format. Grid setting lagi. Kemudian grid square size di situ jaraknya misalnya kita mau pilih 6 misalnya. 6. Nah, lalu kita show grid-nya dicentang dulu. Nah, lalu oke. Kalau teman-teman lihat di sini, titik-titiknya akan menjadi lebih jarang ya. Kelihatan nggak di layar? Nah, titik-titiknya jadi lebih jarang gitu. Itu settingan buat grid. Nah, sekarang di bagian format yang terakhir, coba kita klik di format. Ada page setup yang paling bawah. Nah, ini adalah format pengaturan halaman ya yang ada di kuesioner kita. Ukuran kertasnya bisa kita atur. Misalnya mau di print ya sama kita. Biasanya kan kertas yang kita pakai A4 ya, size-nya diklik dulu tuh. Misalnya saya pengennya kertasnya A4 aja. Maka letter size-nya diganti menjadi A4 misalnya. Nah, kemudian orientasinya potret. Nah, kemudian ini label fit alignment-nya, ini adalah posisi pertanyaan sama kolom isian. Mau atas bawah apa mau samping-samping gitu. Cuman coba diklik horizontal, bisa nggak dia berubah? Karena seingat saya dia harus kita setting dulu baru dia berubah. Coba. Nah kan nggak berubah ya? Nggak berubah ya? Apa nggak sih? Enggak, Miss, enggak Enggak ya? berubah. Nah, nggak berubah. Tapi kalau misal kamu bikin new field yang baru, coba klik kanan aja new field misalnya. New field misalnya, klik kanan. Kode pos misalnya. Pakainya teks aja, new field aja new field. Teks aja teks. Atau number boleh number ya. Misalnya kode pos misalnya ya, kita mau pakai kode pos. Nah, zip code misalnya. Zip code. Nah, patternnya zip code 5 angka. Misalnya pakai pattern sebelah kanannya 5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, itu 4. Ya deh, iyain aja udah. Contoh doang ya. Nggak apa-apa. Itu juga boleh, bebas lah, Ra. Yang mana? Oke, itu ya, oke. Kita oke kan? Nggak pakai range. Nah, lihat. Dia sudah kanan kiri. Jadi teman-teman saat kita bikin kuesioner, disetting dulu di awal ya. Jadi di Epi Info ini kalau udah terlanjur dibikin atas bawah, saat kita rubah formatnya, posisi alignment-nya, dia akan mengikuti atau menyesuaikan dengan settingan yang awal. Tapi kalau misalnya udah terlanjur bikin, kita benerin lagi, itu nggak bisa. Jadi sebelum kita ngetik apa-apa, kita setting dulu. Gitu ya, ini zip code-nya. Coba lihat posisinya udah sebelah-sebelahan ya. Udah sebelah-sebelahan, bukan atas bawah lagi isiannya. Seperti itu. Nah, terus apa lagi ya? Tadi ukurannya sudah A4, jadi saat di print harusnya ukurannya sudah sama sesuai dengan ukuran kertas. Nah, sekarang kalau kita mau ganti field-nya itu kita klik, coba
Cara ganti yang udah terlanjur misalnya, coba yang di bagian nama, coba kita klik namanya. Kita klik kanan, coba. Ada properties di sana. Sebentar. Kalau mau mengganti font satu-satu, di situ bisa diganti secara manual ya, from font sama field font sebelah kanan. Nah sekarang kalau kita di cancel aja dulu, Ra. Kalau kita mau merubah, jadi gitu tadi kalau udah terlanjur, terus ternyata settingan yang mau dirubah, ya mau nggak mau kita ngerubahnya satu-satu ya. Nah kalau kita mau ganti input box placement, itu caranya ada tadi di sebelah kanan. Coba from align-nya, coba di bagian nama. Di bagian nama, diklik kanan. Default from align coba. Yang bawah. Nah, dia bergeser. Ya, jadi samping-sampingan. Karena settingan kita udah berubah. Kalau kita blok, coba. Di blok yang alamat sampai race kita blok. Bisa nggak dia berubah? Coba yuk. Dari alamat sampai race. Saya pengen sebelah-sebelahan aja deh, jangan atas bawah. Nah, dari alamat, dari alamat sampai race. Nah, kita blok. Lalu kita klik kanan. Kita klik kanan, bisa nggak? Klik kanannya di luar deh kayaknya. Jangan pas di dalam tulisan itu. Nggak ada ya? Bukan alignment. Oh, nggak bisa. Dia harus satu-satu. Kalau klik kanannya di dalam, bisa nggak? Nggak ada di situ, nggak ada. Klik kanan nggak bisa ya? Jadi harus satu-satu nih ngerubahnya nih kayaknya nih. Coba klik kanan di dalam. Nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Bisa kayaknya. Tadi grid setting sudah. Nah, bisa copy paste ya teman-teman. Kita bisa copy paste. Caranya itu fieldnya bisa di copy ya, di blok. Misalnya coba bukan yang di situ, di ini, di apa namanya? Misalnya yang mana yang mau kita copy? Ya, boleh bawahnya. Kita klik kanan. Kemudian ada pilihan copy nggak? Kita klik kanan. Ada pilihan copy ya. Nah, kita ada pilihan copy. Kemudian misalnya kita mau pindahin ke halaman yang baru. Itu tinggal kita paste saja. Kayak biasalah pokoknya. Ya. Misalnya di case status tadi misalnya ya. Misalnya di case, jangan oke mau add page juga boleh. Bebas Ara, silahkan. Nah, kemudian di bawahnya misalnya kita paste, kita klik kanan. Klik kanan, paste. Ini dia akan terpaste kayak gini. Ini cara copy paste ya, satu-satu bisa. Nah, sekarang kita mau lihat data dictionary. Nah, data dictionary itu kayak data view yang ada di di SPSS. Data dictionary adanya di bagian atas, di tools, di atas, dibuang nggak apa-apa. Di tools atas, yang atas samping format ada tools. Nah, di situ ada data dictionary. Nah, data dictionary ini adalah variable view ya, sama data view-nya. Nah, di sini bentuknya tabel-tabel. Nah, teman-teman, kita bisa melihatnya dalam bentuk printable. Jadi gini, kalau misalnya kamu diminta, kan saya bilang untuk EPI Info ini dia sangat fleksibel dan mudah digunakan. Jadi kalau dalam kondisi darurat, kamu diminta untuk mengirimkan data dalam bentuk yang rapi, ya, itu bisa langsung diklik aja view atau print as web page, coba Ra. View atau print as web page itu kamu klik.
Sudah kebuka. Kayaknya share screen-nya tadi kan yang di-share layar ini aja ya, layar form designer aja. Jadi nggak kelihatan. Di kamu browsernya kebuka nggak, Ra? Harusnya sih kebuka pakai browser. Nah, dia masih loading tuh. Nah, nongol ya. Ini kelihatan di sini. Nah, ini data dictionary. Ya, data dictionary ini ada mengenai variable view. Kalau misalnya kamu diminta untuk mengirimkan data seperti ini, tinggal diklik aja. Lalu, misalnya mau di save as PDF pun bisa. Caranya adalah Ctrl P ya. Bisa di save as kayak gitu juga bisa. Coba. Nah, masalahnya save as type-nya itu coba, Ra. Nah, nggak bisa. Coba ditutup aja, cancel, jangan di save as, coba Ctrl P. Coba di Ctrl P bisa nggak? Nah, ini kan akan muncul layar print ya. Nah, kemudian tinggal diganti. Nah, destination-nya diklik. Nah, save as PDF. Nah, ini lebih enak. Layout-nya dibenerin dulu. Misalnya layout-nya adalah landscape. Karena kayaknya dia lebar ya. Supaya nggak ada yang kepotong misalnya. Nah, misalnya kayak gini. Kita klik save, langsung bisa kesimpan gitu ya teman-teman ya. Itu jadi sangat mudah. Nah, gitu. Di-cancel aja nggak apa-apa. Nah, tuh kalau udah selesai ditutup, itu buat buka data dictionary-nya. Nah, sekarang kita mau bikin template. Misalnya gini, kalau udah ditutup, Ra, kembali ke project tadi, ke kanvas yang tadi Salmonella Survey. Kalau ada yang mau nanya, boleh ya, langsung ditanya aja. Oke, nah sekarang kita mau bikin template. Nah, template itu teman-teman bisa lihat di sebelah kiri bawah di Project Explorer. Ada tulisan template. Nah, di template ini, jadi gini, kalau apa namanya, questionnaire di App Info, kita bisa bikin template per field. Ya, per field itu artinya per pertanyaan. Misalnya kalau semua kuesioner biasanya selalu menanyakan identitas dari respondennya, nama, tanggal lahir, alamat misalnya. Nah, saya pengen data itu tersimpan sehingga misalnya nanti kalau saya mau bikin kuesioner baru tentang judul yang baru, saya nggak perlu nginput ulang tentang data-data pertanyaan yang tentang karakteristik gitu. Nah, itu bisa kita simpan di template fields ya. Atau misalnya data identitas itu full satu halaman, maka halamannya bisa kita simpan ya, template page. Nah, template page di situ ya, itu ada contoh. Nanti template kita kalau udah disimpan akan muncul di sana. Nah, atau misalnya seluruh kuesioner kita ini berjumlah 10 halaman, kita mau simpan. Nah, saat disimpan itu menjadi project, template project. Dan itu bisa dipakai dan diedit lagi oleh orang lain yang punya template kita. Nah, sekarang bagaimana caranya menyimpan data menjadi template? Ya, caranya adalah misalnya kita ke halaman 1 ya, tadi sudah halaman 1. Nah, sebenarnya datanya kurang lengkap nih. Ada yang udah lengkap belum? Atau nggak apa-apa deh yang ini aja. Kita blok misalnya dari nama, alamat, sampai ras itu di blok, Ra. Diklik kanan.
Nah, ada tulisannya self selection as template di bawah sekali. Nah, self selection as template ini anggap saja ini pertanyaan tentang identitas responden yang bisa kita pakai berulang kali ya. Kita self selection as template, kita klik, sudah. Nanti akan muncul tulis nama misalnya identitas misalnya ya. Identitas. Nah, lalu kita oke. Nah, kemudian akan muncul di sebelah kiri bagian template yang field plusnya diklik aja. Nah, ke bawah. Nah, itu sudah ada template identitas kita. Kalau mau dipakai, misalnya Ra, kamu new page Ra, new page Ra. New page. Nah, kamu buka project baru, kosong, halaman kosong misalnya. Terus tinggal masukin aja nih template yang udah ada. Nah, misalnya di page 3 ya. Di page 3. Nah, new page yang identitas ini kamu klik, kamu tarik aja, Ra. Kamu drag ke kanvas yang kosong, kamu lepas mau di mana. Di situ. Lepas. Nah, semudah itu dia akan langsung muncul. Ya, gitu. Jadi, saat mau bikin template, dipastikan dulu punya kita sudah rapi susunannya ya. Susunannya sudah rapi, sehingga saat kita pakai ulang, itu kita nggak perlu ngatur-ngatur lagi masalah posisi dan lain-lainnya. Itu ya, teman-teman. Sampai sini jelas untuk bikin template field. Kalau template halaman gimana? Kalau template halaman itu kliknya di bagian page-nya, coba Ra. Yang page 1 tadi. Nah, case information kita klik kanan. Nah, ada tulisannya save page as template. Ya. Nah, ini. Save page as template. Ini bisa kita simpan juga dan suatu saat bisa kita pakai lagi. Ya. Nah, tinggal diganti template name-nya, nanti posisinya ada di bawah. Ya, di bagian template halaman. Oke, di-cancel aja. Caranya begitu. Lalu kalau misalnya satu project, semua halaman mau kita jadikan template, maka Salmonella survey-nya kita klik kanan, itu project kita, maka save form, ya, save form as template. Berapapun jumlah halaman dalam formulir kuesioner ini akan menjadi template yang bisa kita edit lagi suatu waktu atau bisa kita share ke orang lain untuk dimodifikasi. Gitu. Tinggal disimpan. Nah, nanti posisinya dia ada di bagian template project di bawah. Itu ya. Jadi template bisa bermacam-macam. Ada hanya beberapa pertanyaan saja bisa dijadikan template. Cara yang kita blok dulu. Ada yang halaman tertentu saja yang mau kita simpan atau keseluruhan projectnya bisa disimpan menjadi template. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada, Miss. Belum ada ya. Tadi save project as template sudah. Nah, sekarang sending project template ke orang lain. Nah, misalnya kita cari di template bawah ya, demo project template 1 coba. Demo project template 1 di paling bawah di template Ra. Di projectnya ada, coba. Ada nggak di situ? Kamu kok nggak ada ya filenya ya? Di Project Explorer. Open coba, open containing folder coba Ra. Tadi yang klik kanan open containing folder. Kebuka nggak Ra? Miss, ini Kenapa Ra? epi infonya kan habis dipakai terus sempat nggak bisa lagi jadi diinstal ulang gitu jadinya. Project yang lalu bukan Miss, yang minggu lalu. Bukan, bawaan. Oh, bukan ya Miss. Bukan, dia bawaan sih. Di saya nggak ada lagi Miss. Di kamu nggak ada ya? Coba
Ada yang mau ini? Ada yang mau coba share screen? Siapa yang mau share screen? Di saya sama Ulan nggak ada, Miss. Nggak ada juga. Coba. Di situ nggak ada ya. Tadi dulu saya ngecek di saya dulu nih. Oh, desktop. Sebentar. Oh. Sebentar. Coba ya. Nggak ada juga ya. Saya juga nggak ada nih. Kita skip aja deh tahapan itu ya. Artinya intinya adalah project-nya itu kita bisa kita bisa simpen dan bisa kirim ke orang. Nah, sekarang kita mau coba download project template. Misalnya, kita mau download, sebentar ya. Saya mau coba buka. Coba di file, coba Ra. Di file, get template, Ra. Nah, di situ jangan di-download. Filenya di API Info, coba. API Info di mana filenya? Di sistem apa di mana ya? Jadi gini, kalau misalnya ada yang ngirim template ke email kita, itu cara bukanya tadi file, get template, terus open. Jadi kalau misal kamu teamwork nih, penelitiannya barengan, kamu punya template, teman kamu punya template, terus mau digabungin, maka caranya adalah tadi file, get template. Gitu ya, file, get template. Terus bikin project dari template yang tadi, maka new project from template itu bisa juga kita bikin kayak gitu. Itu cara cara untuk membuat template dan sharing template. Nah, itu kayaknya sih sudah ya, kita sudah belajar tentang create new API Info project, bikin project kayak gimana. Nah, yang penting kamu ingat posisi nyimpennya ya. Jangan sampai lupa nyimpennya di mana dan bisa dipakai lagi. Gimana cara nambah halaman, nambah field, bikin tab order, sama
membuat template, menyimpan template, dan mengirim template. Jadi template-nya itu bisa bisa di-share ke orang ya, pakai email. Terus kita download filenya kayak biasa, kita buka lagi di Happy Info, itu bisa sekali kayak gitu. Nah, itu teknis-teknis untuk membuat kuesioner ya. Jadi apapun penelitiannya, cara bikin kuesionernya kayak gitu. Adanya di bagian create form ya, create form. Nah, saat sudah bikin kuesioner, kita mau ngentri data nih misalnya. Nah, mau ngentri data itu nggak bisa pakai create form, tapi harus pakai enter data yang ada di layar depannya Happy Info tuh, pilihannya enter data. Nah, sebelum kita enter data, ini yang pernah dijelasin sama saya di bagian, nah itu ada tuh ya, coba Ra, di project ada nggak Ra? Kosong ya? Emang dia nggak ada berarti. Kok bisa ya? Saya juga kosong nih. Apa deh, coba klik lagi template-nya, diklik lagi di page, di data tadi benar, tadi template. Oke, berarti sama kan bawaannya sama yang di bawah tadi ya. Berarti cuma ada template yang ada di halaman sama yang di project, sama yang di field ya. Template di field sama template pages, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Oke, karena kita nggak akan praktik pakai itu juga sih, itu cuma nyontohin doang gimana caranya kita ngambil template dari project yang udah ada. Nah, kemudian kayaknya untuk sesi hari ini cukup dulu, nanti Jumat kita lanjut ke bagian check out. Jadi waktu kemarin di survei cepat, saya pernah bilang, kenapa sih survei cepat itu pakainya Happy Info? Karena pertama, dia sangat sensitif terhadap salah input, ya. Dan kedua, dia bisa disetting untuk menghindari bias informasi saat input data. Gitu, dengan cara menggunakan fitur check code. Nah, ada fitur check code. Kalau teman-teman lihat di bagian atas, ya, di bagian atas sebelahnya Andu, nah itu ada check code tuh. Nah, nanti Jumat ya, kita akan belajar tentang check code. Bagaimana caranya supaya kalau orang salah ngetik muncul tulisan, Anda salah ketik misalnya kayak gitu. Bagaimana cara menghitung umur dari tanggal lahir supaya orang nggak usah capek-capek lagi masukin umurnya berapa, padahal tanggal lahirnya berapa, tahun lahir berapa. Jadi nggak sinkron antara umur sama tanggal lahir. Nah, untuk menghindari itu kita bisa bikin di check code gitu. Nah, itu kita pelajari di hari Jumat ya, di hari Jumat. Jadi nggak ada tugas, tinggal dibikin laporan hariannya aja ya, kayak praktikum SPSS kemarin. Mungkin itu. Kalau misalnya ada yang mau konsul tentang jurnalnya boleh. Tadi Ara kepotong ya di WhatsApp ya. Kalau memang nggak ada yang, kalau emang nggak ada yang signifikan tuh, saya mesti lihat dulu kamu membagi kategorinya dengan cara apa masing-masing pertanyaan. Takutnya ada bias klasifikasi di sana, bias pengelompokan, salah mengelompokkan sehingga hasilnya tidak signifikan semua. Ada kesalahan. Iya, Ra, nanti sambil dikonsulin by itu aja ya, by WhatsApp nggak apa-apa. Ya. Ada pertanyaan nggak sebelum ditutup? Tidak ada? Tidak ada? Oke. Kita cukupkan dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Terima kasih, Miss. Ya, saya close ya. Ya, Miss. Buat hari Jumat jangan lupa diselesain sampai bagian pembahasan ya, teman-teman ya. Oke. Iya, Miss. Miss.